Permisi Mas, Ya. saya mau ketemu frater. Ada fraternya? Frater siapa? Frater Efrem? Udah janjian belum? Udah tadi sih. Oh. Jadwalnya hari ini. Bentar ya. Iya ya. Sorry kotor nih. Oh, iya, Baru nggak apa-apa, sapu-sapu nggak soalnya. apa-apa. Aduh. Udah Ganti lama? profesi? Aduh, bukan. Bukan. Gitu. Enggak sih, baru tadi. Oh, baru. nyampe. Oke. Iya, Aku mau selamat lihat datang loh. sini. Selamat datang. Iya, terima kasih. Oke. Gimana? Aku mau lihat-lihat sini boleh nggak? Boleh dong. Mari, silakan. Aku pakai kacamata dulu nih. Nggak kelihatan ya, Bro? Soalnya panas. Jadi nanti kacamatanya kena keringet. Oke. Wah. Ntar mungkin dinyalain dulu ya, biar Boleh. agak terang nih. Nah, ini Panti Ureda Santana, tempat saya bertugas nih di sini. Itu, Ini kita oma-omanya. di sini. Ini oma-omanya? Yes. Total oma. segini? Ya, ada 20 orang. Oh. Ada 17 oma, ada 3 opa di sini. Nggak cuma dari Cirebon aja nih datangnya. Mereka ada yang dari Bandung, ada yang dari Indramayu juga, bahkan ada yang orang Medan, kelahiran Medan asli. Jauh banget. Iya. Oh, ini bahkan nggak semuanya Katolik ya? Iya, betul. Ada yang Protestan juga. Bahkan sempat ada yang Muslim juga. Oh, ini ada yang Gitu. Muslim ya. Tuh. Oke. Ini totalnya ada 20 oma-opanya. Tujuan Gitu. Panti Ureda ini ada buat apa? Jadi Panti Ureda Santana ini berdiri itu sekitar tahun 96 ya, sekitar tahun 96. Itu mulanya dari keprihatinan umat sebenarnya. Jadi saat itu umat dari Paroki Santo Yusuf punya inisiatif untuk membuat satu wadah untuk orang-orang yang lanjut usia. Karena beberapa dari mereka itu agak memprihatinkan memang. Jadi suka datang lalu meminta bantuan ke gereja, datang setiap saat gitu kan. Lalu muncul beberapa umat yang tergerak, kenapa kita nggak bikin sesuatu yang bisa menampung mereka gitu, rumah untuk menjadi tempat mereka tinggal gitu bersama dan sebagainya macamnya. Lalu akhirnya dijadikanlah ini begitu. Diresmikannya kurang lebih Desember tahun 96. Pertama itu hanya oma ada 3 tuh. Hanya ada 3 oma. Oma aja gitu. Dan ini masih sepi, masih kosong. Ini juga baru banget dibangun itu. Awalnya kisahnya begitu. Berarti tadinya nggak segede ini? Enggak, ini juga mengalami berbagai perubahan sih, diperluas, lalu belakang juga ditambah gitu. Jadi pelan-pelan sampai detik ini ya jadilah Panti Ureda Santana ini begitu. Menarik banget nih. Aku boleh nggak lihat ruangan lain? Boleh silakan. Mari kita ke dalam ya. Kita ke kiri dulu. Oh iya, di sini ada ruang tamu nih. Oh, ini berarti kalau misalkan oma opa ada kedatangan keluarga atau saudara, dia bisa menerima tamunya di sini. Itu ada jam pastinya nggak? Ada. Nah, kalau jam kunjungan ada di sini. Oh iya. Ya kan? Ada jam 9 sampai jam 11 siang, lalu selanjutnya jam setengah 4 sampai jam 5 sore. Kenapa dibuat seperti ini? Supaya jadwal yang ada di dalam panti ini tidak terganggu dengan kunjungan kan. Kalau oma opa lagi berkegiatan lalu ada yang datang kan jadi terganggu nih bener gitu. Banget. Benar. Di sini jam kunjungannya begitu. Biar oma opa juga bisa tidur Betul. siang. Lalu di sini juga ada nih ruang kesehatan. Oh, ada ruang kesehatannya. Jadi oma opa kalau nanti perlu dokter, lalu sakit misalkan atau butuh obat perawatan ada di sini. Iya, dimasukkan ke sini supaya nanti ada perawatan khusus. Begitu. Oke, aku mau lihat lagi dong kegiatan-kegiatan oma opa yang lain. Boleh. Oke. Kita ke dalam ya. Ayo. Let's go. Nah, ini pertama nih kantor. Nah, ini ada Bu Siani, ada Ibu Lina yang menjadi kantor. Boleh Bu, punten ya, silakan. Boleh lihat Tante. Monggo. Nah ini tempat kantornya. kerjanya. Wow. Nyaman, sangat nyaman. Cukup nyaman. Betah ya Tane. Sini untuk urusan ada administrasi, oma opa. Lalu kalau ada yang mau memberikan sumbangan, ya
Kesini Iya, melalui Ibu Siani atau Bu Lina di kantor, gitu. Lalu kalau ada oma opa yang keperluan sakit atau apa juga untuk kepengurusan di luarnya melalui kantor Ibu Siani atau Ibu Lina, begitu. Nah, ini bahkan ada jadwal perawatnya ya? Betul, jadi setiap hari selama 24 jam itu oma dan opa ada pengurusnya, ada yang merawat. Karena nggak bisa ditinggalkan. Betul, jadi ada perawat-perawat yang dibagi ada 2 shift, shift pagi sama shift malam. Nah mereka itu bertugas kurang lebih dari jam 8 pagi, yang shift pagi ya, dari jam 8 pagi sampai sekitar jam setengah 5 sore. Lalu ganti yang shift malam, itu mereka nanti nginep di sini. Oh nginep? Betul, dari jam 5 sampai pagi lagi ketemu jam 8, udah tuker-tukeran aja tuh. Berarti gitu. itu ada kamar buat yang perawatnya sendiri sama yang... Betul, mereka kalau tinggal atau nginep yang jaga malam ya di aula tidurnya. Jadi supaya kalau ada oma opa yang butuh bantuan mereka denger gitu kan, sigap karena di tengah. Begitu. Lanjut. Oke, kita lanjut. Nah ini kamar-kamarnya nih Clara. Oh ini udah masuk kamar. Ini kurang lebih satu kamar itu ada 3 sampai 4. 3 sampai 4. Betul, ya kadang ada yang 2 juga sih kalau misalkan ada yang sakit atau apa kan dirawat di depan tadi. Iya, jadi dipisah. Dipisah, betul. Betul. Ini diisi ada 1, 2, 3, 4, kurang lebih 6 kamar untuk oma. Oh iya. Betul. Berarti lalu opanya dipisah lagi? Iya, opanya ada di yang sebelah sana, nanti kita lihat. Oke. Nah, terus oma opa kalau berkegiatan sehari-hari di sini nih, Clara. Oh iya, ini lagi kegiatan, ini lagi ngapain? Betul, ini lagi mewarnai oma opanya. Seru banget. Mau ikut. Gitu. Halo, Pak. Nah, ini oma-oma. Halo, Mama. Oma, selamat siang. Siang. Lagi menggambar. Lagi menggambar. Lagi Nanti aku mewarnai juga. Nanti aku ikut ya. Gitu. Jadi sambil menunggu jam makan siang juga, oma opa ada kegiatan gitu setiap hari di sini. Dan kalau ada kunjungan atau kalau ada acara kebersamaan, ngumpulnya di sini. Kegiatannya beda-beda? Kegiatannya sama sebenarnya, hanya kalau kebanyakan oma kan di sini, jadi dikumpulkannya di aula. Gitu. Untuk opa nanti khusus ada di sana. Makannya juga berarti di sini? Makannya juga di sini. Ini buat oma-oma aja? Yes. Gitu. Lanjut? Mari kita lanjutkan. Ini masih kamar oma juga, tapi ini udah baru kosong. Di situ yang keisi. Ini kosong? Ini kosong, yang itu yang isi. Ini keisi? Iya. Oke. Ini ada Bunda Maria buat apa? Betul. Jadi setiap sore, Clara, oma opa tuh berdoa rosario di sini. Wow, rajin sekali. Yes, ini waktu itu gereja lagi kepengurusannya Romo Kris, dibangunlah taman doa ini. Gitu. Itu berarti oma opa digabung? Betul, semuanya nanti kumpul di sini, kita doa rosario bersama. Jam 3 sore. Oh. Yes, setiap hari. Setiap hari? Setiap hari. Wow, gitu. rajin sekali. Dan aku senang karena beberapa oma juga ada yang inisiatif atau opa gitu ya, nyusun bangku, lalu saling dorong kalau misalkan ada oma opa yang pakai kursi roda, dibantu gitu. Supaya tepat waktu kita berdoa bersama. Oh, jadi saling bantu. Yes, itu baik. Nah, Clara, ini ada satu tempat lagi nih yang mau saya tunjukin. Dimana? Ini spotnya asik banget nih buat ngobrol. Mending kita nanti ngobrol di sana aja. Oke, boleh. Ayo Ngopi ya ikut kita aku, ya. Loh, coy. Ada apa? Ada apa? Selamat siang. Kita ketemu lagi. Iya dong. Ini selalu ada ya orang ini ya? Kenapa, bro? Apa ya? Anda datang kapan, bro? Anda datang kapan? Mengendap-endap. Mengendap-gendap. Wah, boleh. Iya. Takut banget kayak maling. Ya emang. Kenapa tiba-tiba ada makanan gini? Iya dong. Ini jadi enak Maling nggak bawa sih? makanan kapan lagi? Iya, boleh. Boleh. Biasanya nyuri ya? Iya. Oke. Gimana nih kita? Kita mending nyanyi dulu gimana? Boleh. Iya kan? Nyanyi dulu. Apa-apa nyanyi juga ya? Nyanyi apa? Nyanyi apa? Nyanyi apa nih? Nyanyi lagu dong. Boleh. Apa? Yang penting jangan lagu yang aneh-aneh. Boleh. Oke. Sikat. Iya, lagu yang bener ya. Oke, sikat. Ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
terus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Yeay! Gimana? Oke. Hidup lu udah jadi berkat belum? Udah lah. Udah ya? Udah dong, gue udah 16 tahun gue hidup. Oh, Masa iya? belum jadi berkat? Mantep dong. Iya Gitu dong. ya. Harus penuh dengan pelayanan. Sip. Ya udah deh, kalau gitu kayaknya gua harus buru-buru nih. Mana lu? Udah jam berapa nih? Jam 12. Rahasia. Oh, jam 12 ya. 12 Jam 12 tuh gua ada rapat, coy. Ah, Ada rapat apa? di gereja, dapat apa? Ada. Nanti tuh tanggal 25 Mei kita akan ada acara OMK. Namanya Faithful Servant Rise and Shine. Oh. Tanggal 25 Mei jam berapa tuh? 17.30 di Aula Bawah Gereja BM. Spesial apa? Semua OMK diundang, tinggal IGDM aja ke @OMK Bunda Maria. Iya, CRB. CRB. Iya. Oke, makasih ya. Ya, dadah ya. Thank you. Apa duluan ya? Iya. The real maling, bro. Duluan ya. Yuk. Bro. Thank you ya. Hati-hati bro. Ya, Dah. yuk, hati-hati. Nih udah ada kopi kayak gini. Kita mau ngapain sih? Ya diminum lah. Oh iya bener banget apa? Jadi kita balik lagi ke acara ngopi. Oh. Ini langsung diminum nih atau nggak apa-apa? Oh, langsung diminum. Minum. Minum-minuman lah. Dikit. Wah, enak juga nih. Ini ada brandnya, boleh disebut nggak usah ya? Jangan. Jangan. Nggak enak say. Oke, ini iklan. Boleh. Oke. Ini Jadi iklan. balik lagi sama gue Clara di sini sebagai host dan di situ ada Frater. Halo Clara. Halo, Halo. Opa. Di sini juga udah ada opa-opa. Opa siapa? Biskuit. Kongguan. Kongguan. Ini yang punya Kongguan kayaknya. Terus di sini ada orang paling kaya di Indonesia. Wah. Hartono Family. Wah. Dengan Opa Budi. Weh, Oke. Jadi aku mau nanya-nanya sama opa-opa di sini. Oke. Opa Kongguan dulu deh. Iya, Umurnya iya. berapa sekarang? 76. 76. Opa Budi? 73. 73. Oh beda 3 tahun. Hmm. Selama 76 tahun ini di panti udah berapa lama? Hampir 2 tahun. Oh iya, udah 2 tahun. Hampir. Hampir. Berarti belum 2 tahun. Belum. Nanti bulan 6, 2 tahun. Tanggal 9 bulan 6. Wow, ini Opa Kongguan ini gampang banget ngapalin angka. Jadi lu hati-hati kalau ngomong password sama dia. Gitu-gitu hati-hati deh. Dia pasti langsung ingat, coy. Masuk panti pertama kali tanggal berapa? Tanggal 9 bulan 6 9 Juni tahun tahun 2022. 2022. Wow. Kalau Pak Budi masih ingat nggak? Masuknya kapan? Tanggal 1 bulannya nggak tahu. Nah, Januari atau Februari. Enggak, bukan tanggal 1. Tanggal 2 atau 3, hampir 1 2 3. Oke, biar jelas mungkin langsung. iya, boleh kita tanya. Gimana, Pak? Pak Budi masih ingat nggak? Masuk Nah, panti. masuknya, masuk panti. Ingat. Tanggal 3 Tanggal 3. bulan Februari Tahun? tahun 2023. Oh iya, berarti beda setahun. Ya. Oke. Terus tahun ya. Kita ini kan sebagai anak muda ya di sini ya. Aku sama Frater nih ya masih muda ya. Kita hitungannya masih muda ya. Udah. Kita pengen tahu gimana sih kehidupan usia lanjut tuh kayak gimana. Karena Opa udah pernah ngerasain jadi kita, tapi kita belum pernah ngerasain Dia apa? Ya. jadi Opa. Ya. Apalagi dia. Apalagi gue. Iya. Dia tidak mungkin jadi Nggak bisa, opa nggak bisa, dong, nggak ya bisa. kan? Beda 60 tahun. Iya, Tidak jauh mungkin. banget ya. Jauh banget. Oh ya Opa kok tahu sih aku 16 tahun. Oke, lanjut ya. Perbedaan sebelum masuk panti sama sesudah masuk panti itu apa? Kayak enakan mana sebenarnya? Iya boleh dari Opa Kongguan dulu. Ya. Perbedaannya kalau waktu itu kurang dekat sama Tuhan. Datang sini ya dekat sama Tuhan, terutama Tuhan Yesus. Ya sama Bunda Maria.
Apalagi tadi aku udah survei-survei sama Frater. Katanya mereka itu setiap sore jam 3 itu selalu ada rosario. Doa rosario. Setiap hari. Iya. Keren banget. Pertahankan. Iya. Oke, Pertahankan. Harus dipertahankan. harus lah. Wajib gitu. Wajib. Kalau Pak Budi gimana perbedaannya? Oh, banyak sekali ya. Hmm? Waktu sebelum masuk sini kan saya kos. Oh, iya. Dapat 6 tahun. Kalau kos kan saya cari makan sendiri. Apalagi kalau hujan, saya kan mesti payung. Dan saya kebetulan kosnya itu dekat sama ade. Jadi itu bos, kalau beli makanannya terus ke ade, makannya di ade. Gitu. Nah setelah masuk sini, kan saya dilayani, dikasih makan, tinggal kita makan. Hujan yang nggak hujan-hujanan, lebih enak kan. Jadi lebih happy lah, lebih enjoy di sini. Dan ya betul kata Kongguan, di sini lebih dekat, jauh lebih dekat, dekat sekali sama Tuhan. Sama Tuhan Yesus. Sama Tuhan Yesus. Ya. Saya juga pengennya sih, selagi masih saya dikasih kesempatan, saya akan ke paroki Bunda Maria. Tidak tiap bulan nggak akan ya 2 kali 3 kali lah nggak. Ya, Oke, tadi kan kita udah tahu nih Clara, kalau Pak Budi itu kegiatannya sebelum di panti seperti apa. Iya. Kalau Opa Kongguan, Pak, kalau sebelum di panti itu kegiatannya gimana? Teratur nggak atau gimana? Kalau bisa yang muda-muda jangan ikutin jejak saya. Duh, kenapa tuh? Tidak kekaruan hidupnya. Kenapa, Pak? Ya pulang seenaknya, bisa pagi, bisa apa. Jadi nggak teratur ya? Iya, jadi yang generasi muda jangan ikut-ikut seperti saya. Ya, Ya puji Tuhan sekarang udah lebih teratur ya Pak ya? lebih teratur, ingat sama Tuhan. Oh, kalau waktu sebelum di sini Wah, kurang ingat, baru-baru ingat sama Tuhan. ingat sama siapa? Ingatnya kesenangan. Kenangannya. Terus Opa ada kepikiran memutuskan buat masuk panti itu kenapa? Waktu itu jalannya kurang bagus, Kenapa tuh Pak? Jalan Ya, apanya dulu? habis. Jalan hidupnya? fisik. Oh fisik. Oh. Oh yang itu yang tadi Opa. Gimana tuh? Iya. Gimana tuh Pak? Jalan setengah mati karena habis lumpuh total. Duduk aja nggak bisa. Oh. Kalium sih. Oh. Oh Pak, maaf, itu dulu tuh waktu lagi sakit tinggalnya di kos atau? Di kos. Oh, di kos Pernah. sendirian. Sendirian. Rumah be sendirian aja. Dulu di Taman Cipto. Terus waktu sakit itu yang ngurus siapa kalau Gak ada yang ngerawat. Oh itu belum fatal, Oh, masih belum bisa jalan tak duk. Oke. Akhir nggak kuat, Hmm. digotong masuk rumah sakit Sumber Kasih. Terus memutuskan untuk pindah ke sini. Ya sesudah sembuh karena nggak ada keluarga Jakarta. Sini paling saudara sepupu. Ya saudara sepupu apa di sini. Aku kan anak apa di Jakarta, ponakan Jakarta. Adik yang kandung di Jakarta, saudara sepupu ada di sini. Jadi ya perlu apa-apa ya minta sama saudara sepupu. Iya, untungnya masih ada saudara. Iya. Puji Tuhan udah sehat ya Pak ya? Iya. Apa rahasia kesehatannya tuh? Makan pisang Ambon lumut. Tuh, Yang muda-muda sering makan tuh pisang Ambon lumut. Nggak, keterangan lumut itu kenapa? Jangan Ada makan. yang sakit, Jangan makan lumutnya. pisang, Buat pisang. lumut. bukan ada yang sakit Pisang Ambon ngobrol. lumut. Jangan makan lumutnya. Kenapa Jangan. gini? Kalau Coba pisangnya makan aja nggak apa-apa. pisang. Pisangnya aja Makan nggak apa-apa. pisang. Kenyataannya makan anem tuh bisa duduk. Tadi sih duduk nggak bisa. Emang pisangnya harus pisang lumut? Yang banyak kalium. Oh, itu paling banyak kaliumnya. Iya, Ambon lumut. Pisang raja ya kurang banyak. Ambon lumut sip. Langsung Tahu bisa dari mana sih, duduk. Ada yang ngomong. Oh. Apa makan itu bisa Iya, sehat gitu? itu barangkali kalium. Jadi saya makan. dan betul. Betul, bisa duduk. Hmm. Kemarin besoknya setengah arit, habisin semua, bisa ngerayap. Tembok-tembok, Wow, Spiderman kalah, coy. ngerayap jalannya. Untung nggak ada yang hap-hap ditangkap kalau misalkan ngerayap. Nggak kenapa ngerayap, maksudnya perlahan-lahan. Di dinding. Udah jangan dinyanyiin, jangan dinyanyiin. Jangan dinyanyiin. Oh, perlahan-lahan gitu ya Pak. Ah, Bisa. pelan. Step by step, setengah langkah. Wih, step by step.
Gaul banget. Oh, ya, puji Tuhan Tapi sekarang udah akhirnya lancar ya, Pak? Udah lancar. jalan ya? Lancar. Gara-gara makan daleman jadi sakit lagi. Daleman. Jeroan. Oh, Hati ambelan tuh. Ayam. Jeroan. oh gitu. Sakit lagi. Oke. Sekarang sudah kapok, nggak berani lagi. Jadi harus Jadi- dikurangi. Jangan makan jeroan, makan luaran aja. Iya, luaran. Makan lumut. Jangan ditambahin lagi. Kenapa? Ini udah jauh, ditambahin lagi jadi makin jauh. Oke, kita. Jero yang di luar aja. Nah, kalau Pak Budi sendiri gimana? Ya saya masuk sini ya, puji Tuhan nggak ada penyakit apa, cuma lambung doang. Kenapa lambung? Lambung nambah Atau atau? punya sakit mah gitu. Oh. Oh, Jadi saya pantang yang mengakibatkan bisa sakit mah. asem gitu. Semuanya sih lancar, sehat, puji Tuhan. Puji Sampai Tuhan. Sekarang puji Tuhan. Ada ini. Dulu ya waktu saya muda-muda Hmm. senang olahraga, Hmm. tuh lah kuncinya. Makanya seneng lah olahraga nih yang muda-muda, Hmm. jangan malas. Olahraga apa, Pak, dulu senangnya? Dulu senang berenang, kadang badminton. Hmm. Dan waktu pertama musim sepeda gunung, Hmm. itu jam 5 pagi udah naik Sepedaan. sepeda gunung, Ke gunung? naik ke Ciperna, Kemana? Golep, Ciperna Golep. Oh. Siap jam 5 Bisa itu pagi. dipakai sepeda ya? Sepeda. Keren juga. Itu ada sepeda, nanti kita sepedaan ya. Oh, boleh. Masih kuat sepedaan nggak sekarang, Pak? Coba aja. Sekarang masih kuat sepedaan nggak? Enggak kuat. Ya kuat sih kuat kalau enggak naik. Oh iya, kalau jalan biasa. Itu ke Ciperna, itu dari sini mulai dari ada yang Geraksan itu. Mm-mm. Sana ini udah nanjak terus. Naik terus. Naik. Itu masih kuat dulu bolak-balik ya? Dulu masih kuat. Nah, baliknya enak. Turun kan? Banyak Iya. turun. Oh. Enak. Tuh. Sepedaan, Ya, berenang, berenang, bulu tangkis, badminton. sepak bola nggak? Nggak terlalu. Sepak bola nggak terlalu ya, paling lari. Tapi itu kunci untuk supaya sehat ya, Pak ya. Ya. Tapi memang kelihatan ya Clara ya. Jadi Opa Budi, Opa Kongguan juga Seger banget. masih Amin. sehat. Udah Di umur 73. Puji Tuhan. Anin 73, 76 ini. Wah, berarti saya kayaknya abis ini langsung Langsung badmintonan abis ini. kayaknya abis ini. Ya kan? Hebat Kalau juga kan? ya Brother Revi suka badminton nggak? Iya, suka dia. Saya juga kadang-kadang kalau diajak suka. Futsal. Saya suka. Ya, Brother Brother Revi juga suka. Kita semua suka. Karena ada kamera jadi saya benar suka. Gimana lagi ya kan? Pencitra. Tapi memang Itu loh. tapi Soalnya nanti saya tanyain lagi itu. Kalau Brother Revi suka nggak ikut futsal? Enggak. Sekarang memang suka. suka main. Tapi kan belum tentu sering gitu loh maksudnya. Oh, gitu. Bro, ente saya tolongin, Bro. Harus bersyukur. Jadi intinya. Ya, Oh jadi iya, emang iya, badminton. senangnya lebih senang ke badminton sih. Badminton. Oke. Ya, Ini yang nggak ikut. aku yang suka. Badminton sambil berenang mungkin pernah. Oh, Gimana? Bisa udah. Gitu. Kalau Pak Kongguan suka nggak? Olahraga apa? Ya suka cuma jalan kaki aja. Ah, ya nggak apa-apa. Itu juga jalan olahraga terus sih. sehat. Itu juga sehat. Tapi memang setiap pagi nih, Clara, Opa Kongguan atau Opa Budi nih selalu kalau aku pas lagi nyapu seperti gimmick tadi ya. Masa nggak usah diomongin itu gimmick. Opa-opa ini sering Kalau jalan. saya sih masih jalan waktu di sini juga di depan. Jadi ya rutin gitu loh. Ada 10 kali bolak-balik 15 kali. Itu kalau tarik Tiap garis, pagi. kalau ditarik garis lurus tuh udah sampai Jamblang kalau Jauh. misalkan. Wow. Jadi Wow. bolak-balik. Tiap pagi, tadi pagi ya jalan. Kalau dikumpulin 76 tahun sudah datang ke bulan. Kok datang ke bulan? Jaraknya Oh, Iya dong. jauhnya kan? seperti Jauhnya. 76 tahun perjalanan gitu. Waduh, jalan terus ya. saya kepikiran loh tadi. Di briefing nggak ada loh tadi kayak gini. Kenapa? Kenapa? Bisa pikiran ya? Jadi ke bulan, tapi nggak apa-apa. Bisa banget. Oh, Jaraknya mah. Jaraknya. Kalau dari sih suatu mukjizat. Kayak Gatot Kaca. tapi yang kesembuhan yang Opa alami itu mukjizat juga. Iya, itu mukjizat. Ya. Mm-mm. Ya, Ada banyak. yang ngasih tahu. Bagi saya juga banyak lah mujizat. Mm-mm. Apa salah satunya? Saya rasakan tuh tiap waktu itu saya dikasih mujizat. Kalau nggak ada mujizat saya nggak bakalan. Ya sekarang umur sampai 73 tahun saya fisik begini kalau Betul. bukan mujizat Tuhan dari Betul, mana? betul. Benar, Iya. benar banget. Tanpa disadari juga kan kita Iya.
seringnya kita nyari-nyari kayak aduh aku belum diberkati, tapi hidup baik aja tuh udah sehat itu juga Kadang kita ngerasa kurang berkat terus. mukjizat, betul. Maka teman sekolah aja udah banyak yang udah nggak ada yang sering ketemu sama teman-teman juga. Si kamu sih badannya tuh kayaknya tuh tetap aja sih gitu, gituan. Ya. Opa Budi sama Opa Kongguan nih dua-duanya asli Cirebon. Cirebon. Jadi pendidikan segalanya dari sini semua. Sekolah di Cirebon. Cirebon. Saya Lahir? pendidikan sekolah di Lahir Cirebon Penabur. juga. Cirebon. Oh, Penabur. Penabur. Wah, ini alumni Penabur ya kan. SMP? Teman-teman juga SMP, penabur. SMA. SMP SMA betul Penabur juga. Oh, Opa dulu di mana sekolahnya? Kalau tadi kan Opa Budi di Penabur. Penabur. Kristen ya Penabur. Oh, Penabur Sama. juga. Oh, Cuma sebelumnya Garuda. Garuda. Garuda di mana? Waduh. Yang sekarang di Pengampon tuh sekolah negeri. Yaitu Pengampon. Oh, Pengampun Maaf, aku nggak main di Pengampun. namanya Garuda. oh udah ganti jadi sekolah negeri. Itu kan dulu punya Bapak Pergi. Itu dulu sekolah Mandarin Dulu kan. Oh diambil iya. alih Mhm. sama pemerintah. Jadi sekarang sekolah negeri. Lalu pindah ke Kristen. Itu waktu saya sekolah juga, itu kan saya kelas 2 SMP. Mhm. Wow, sekolah nggak karuan udah belajarnya. Kadang kok sebentar-sebentar apel, bentar-bentar apel. Oh, kok gitu? Itu waktu gestok tahun 65. Oh. Jadi waktu itu sekolah kan tiap itu kan setahun kan naik kelas. Iya. Ini sampai setahun setengah. Dan itu kepala sekolahnya mengumumkan sekarang tidak ada yang pintar, nggak ada yang bodoh. 1,5 tahun itu semua naik kelas. Tapi nanti udah kelas 2 nggak bisa. Itu ayakannya katanya lebih lembut. Itu yang itu nggak bakalan tembus. Kalau sekarang masih tembus. Jadi naik semua udah waktu itu. Tapi mungkin bisa dijelasin dulu nih Pak, gestok tuh apa? Mungkin ada yang belum tahu nih. Gestok tuh apa sih? Ya ini masih muda ya. Ya aku aja nggak ngerti sebenarnya. Betul. Silakan Pak, gimana? Ya gestok itu gerakan 1 Oktober. ini ya, 1 Oktober ya. Iya. Itu kan waktu itu kan komunis. 1 Oktober. Oh, ada sangkut pautnya sama Politik itu ya. Ya mesti sih gerakan tuh 1 Oktober sih. ngalami Karena ya masa-masa Ngalami, hari. saya ngalami. 30 September kan Wah. sudah jam 12 kan dini hari sudah masuk tanggal 1. Kadang-kadang sekolah nanti sore harus Sore? piket. Malam Sore piket. malam. Piket di asrama, di situ ada kan yang seperti bekas-bekas yang baperki gitu kan. Nah itu kan diambil alih semua kan. Nah dulu kan ada KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pancasila Indonesia. Nah itu diambil alih semua sama dia. Nah itu kadang-kadang piket di situ semalam. Nah besoknya libur. Ngalamin. Kan kita nih udah dengar banyak banget cerita ya dari opa-opa. Pasti banyak penyesalan dalam hidup. Nah, kalau disuruh ngulang hidup, misalkan ada kesempatan untuk ngulang hidup, apa yang mau diperbaikin? Iya, Kenapa? iya boleh dari opa dulu boleh. Baik, apa ini? Apa yang mau diperbaikin? Perbaikin ya, satu ya kelakuan kita kudu benar. Kedua ya cuma sering ikut agama gitu lah, pelajaran agama. Lebih dekat lagi sama Tuhan dari dulu. Dekat sama Tuhan lah. Kalau Pak Budi, Ya kalau dulu sih masih muda ya. Satu emosi. Kedua ya memangnya puji Tuhan. Katanya saya juga nggak ngalam sendiri. Kamu tuh cakep. Jadi banyak ya cewek-cewek lah saya akuin. wow. Udah saya akuin banyak. Ternyata. Ini nih Starboy-nya dulu coy. Sekarang ya udah enggak. Dulu. Udah enggak karena ada kamera ya kan. Udah. Sekarang saya ya lebih dekat sama Tuhan. Minta ampun yang dulu-dulu kelakuan saya itu ya. Minta diampunin semua. Jangan sampai terulang lagi. Gitu. Ya.
Tapi memang banyak. Oh, jangan diperdalam. Jangan diperdalam ya, jangan. Lanjut. Jangan diperdalam. Kayak potong. Kayak potong. Terus diperdalam nih. Oke. Dengar cerita-cerita tadi, kita nih sebagai anak muda mau dengar pesan dari opa-opa. Kayak apa yang perlu kita hindarin? Karena kan balik lagi tadi, kita belum pernah ngerasain jadi opa-opa, jadi oma-oma kita belum pernah ngerasain. Masih muda belia. Iya, masih muda. Beli ya. Iya, muda belia. Udah beli ya. Kalau muda 20 25 gitu masih muda. Iya. Saya masih kecil. Gimana Pak? Ada nggak nih pesan untuk kami nih? Pesan untuk Generasi sekarang nih. Iya. Apa Pak? Ya beranulah, jangan ngikutin jejak saya aja. Generasi milenial. Ya, kudu yang benar apa itu. Dekat sama Tuhan, dekat sama apa. Hindari yang gak benar. Pergaulan dijaga. Ya. Kalau dulu sih gak benar, Bro. Pulang pagi, malam masih keluyuran. Iya. Jadi boro-boro inget Tuhan ya Pak ya? Boro-boro ingat Tuhan, lupa. Dekatnya sama iblis. Jangan nih teman-teman. Spesifik. Kaget saya. Enggak, soalnya kita di season 1 kemarin kita ngundang Lucifer, coy. Iya. Ngundang Lucifer. Kepada talent yang di episode 1 ini mohon maaf. Saya wakilin aja, nggak usah. Saya wakilin, minta maaf. Bukan salah mereka, salah saya kayaknya. Biar saya yang menjadi penebus. Oke, kalau Pak Budi sendiri gimana? Ya, saya pesan sama yang masih muda-muda. Pertama pasti emosi, kan, lain kan. Kalau muda kan masih menggebu-gebu. Saya udah, kalau seperti sekarang ya, saya sekarang ya emosi ya udah nggak kayak dulu. Nah, saya pesan kalau bisa tahanlah emosi. Ya nggak mesti 100% lah kita tahan. Ya, kita bisa nahan 50%. Sebab itu emosi nantinya ya, emosi pasti itu berakibatkan buruk dah. Yang saya alamin gitu ya. Nah, kedua perilaku. Nah, perilaku itulah yang harus kita itu. Yang perilaku yang harus sekali, yang wajib sekali, janganlah menyakiti hati seseorang. Tuh. Jangan. Itu orang kalau udah sakit sekali, kalau orang udah itu nekat, nah itu. Pasti ngebekas ya, walaupun udah dimaafin pun pasti ngebekas. Ya, kita kan maafkan cuman di mulut aja, hati itu belum tentu. Ya. Nah, tadi kita udah tahu kisah tentang opa-opa nih, Clara. Kita sudah lihat bagaimana keadaan atau kondisi opa sebelum dan setelah masuk di Panti Reda Santana ini. Nah, sekarang kita coba sedikit nih kulik ya kan. Opa, dengan rutinitas yang ada di panti nih, gimana dinamika yang dirasakan? Apakah semuanya bersuka cita atau lebih banyak senengnya apa gimana? Ya. Monggo diceritakan, Pak. Ya senengnya banyak ya. Contohnya? Kita ketemu yang hampir seumur lah ya. Oh, oke. Ya bisa ngobrol, bisa apa ya. Mama apa, jadi hampir seimbang semua. Nyambung. Ya masalah apa. Kalau ada kegiatan yang paling disukai nggak Pak di sini? Ya doa ya. Wah, Rosario ya? Pertama doa Rosario. Kenapa suka Rosario, Pak? Ya itu kan dekat sama Bunda Maria. Dulu pernah di Katolik sih. Pernah di Katolik? Oh, emang sekarang? Sekarang balik Katolik lagi. Oh, jadi opanya pernah pindah. Pindah dibaptis di GKI. Ini tanggal 1 bulan 8 2008. Wow. Apa? Wah. Terus kenapa balik lagi ke Katolik? Itu dia. Katolik ya, kita ingat tahun 68 sudah masuk Katolik. Santo Yosef. Panas lagi. Ya itu. Ya, jadi kembali ke Katolik. Biar saya dibaptis Kristen tapi KTP Katolik. panas lagi gak baterai. Oke. Kalau Pak Budi nih Pak, gimana Pak? Dinamika yang dirasakan selama hampir kurang lebih setahun ya Pak ya? Setahun lebih ya. Gimana tuh? Ya, dinamika di sini ya
saya merasa happy, nyaman. Puji Tuhan. Ya, seperti kata Opung kan banyak teman yang sebaya, bisa kita nyambung. Dan saya juga biar nggak sebaya juga seperti, tapi saya nggak bukan goda kan pernah terbilang. Enggak goda. Sama perawat. Ya cuman bercanda doang lah untuk itu Hiburan. mengisi waktu. Betul. Hiburan lah. Betul. Biar jadi ada teman ngobrol, nggak kayak dulu kan sendirian Dulu kan tinggalnya. waktu kos kan sendiri ya. Paling Ngerawat aja nggak ada, apalagi paling ngobrol. saya ketemu ya sama saudara, karena dekat saudara juga waktu saya kos gitu. Jadi memang yang bikin seneng itu pertemuan atau perjumpaan itu sih ya. Iya. Perjumpaan dengan teman-teman sebaya atau juga dengan karyawan, dengan orang-orang di sini begitu ya. Iya Pak? betul, betul. Tapi pasti ada dong mungkin 1-2 hal yang mungkin ada gesekan atau ada sesuatu yang agak mengganggu, itu pernah nggak Pak di alam ini? Karena kan aku sosonanya aja ini kan biar dia jawab. Ya aku kan pengen tahu juga. Iya, biar Ini aku Clara first time tahu kesini. tuh pertama kali Pak. Maksudnya gesekan apa dulu? Mungkin beda pendapat atau ada yang kurang cocok nih dirasakan, tuh pernah nggak gimana? Atau ada pengalaman apa gitu Pak yang terkait itu? Ya ada juga ya. Gesekan seperti Misalkan dari makan ya. Ya menu. Tapi saya sih kalau menu kurang senang juga saya bilang langsung terserah gesekan. Saya rasa gesekan lain nggak ada ya. Saya juga ya bersyukur lah di sini saya berteman semua dengan akrab gitu ya. Suka bercanda. Nggak ada gesekan lain, nggak gitu aja. Kalau Pak Kongguan, ada nggak gesekannya itu? betul. Nggak ada. Nyaman banget di sini. Nyaman banget. Tapi memang Clara, Opa Kongguan dan Opa Budi ini memang aku lihat mereka adalah pencair suasana gitu. Iya. Jadi saat ada ngumpul entah karyawan atau oma-oma, ketika mereka datang tuh langsung heboh gitu, langsung heboh. Jadi suasana tuh langsung cair gitu. Berarti ini ya, sosial butterfly-nya tinggi. Sosial butterfly banget. Wow. Tambah lagi saya, tambah hancur lah perkumpulan itu ya kan. Tambah lagi gitu loh. Jadi maka aku pribadi pun senang dengan berinteraksi dengan opa-oma di Panti Uredara Santana ini, karena ya itu ya, aku melihat memang mereka ini sudah memang secara fisik sudah usianya sudah sekian, sudah lanjut. Tapi semangatnya itu loh, semangatnya itu masih ada banget. Betul ya. Jadi aku pun juga jadi kayak belajar gitu, oh nanti kelak aku akan begini, dan semangatku tuh jangan sampai cepat pudar gitu loh, sampai seperti oma dan opa yang ada di sini gitu. Ya kalau umur kan hanya sebuah angka. Tiba-tiba langsung ini wisdom. Kata-kata hari ini tolong ditulis. Tolong ini nanti dipotong di TikTok viral ini. Kalau semangat kan harus tetap muda dong. Jangan seperti angka umur kita. Jangan. Karena ya belum tentu orang yang angka umurnya muda tapi semangatnya tinggi, belum tentu juga. Ada juga yang muda kurang semangat gitu kan. Lesu gitu. Udah mager-mageran. Nah, kan sekarang milenial begitu. Oh gitu. Gimana nih opa tanggapannya milenial yang sekarang lebih suka mager daripada beraktivitas lebih gitu? Gak produktif. Gimana Pak tanggapannya? Ya, memang ya milenial ini ya sekarang banyak yang canggih-canggih teknologi gini ya. Jadi yang muda-muda itu malas keluar tuh. Mau ketemu teman mau ngapain. Paling kalau mau ketemu teman kan bisa dari alat itu virtual juga kan. Ya, nggak usah. Bisa video call apa udah ketemu udah ngobrol ya. Nah, kalau dulu kan nggak ada. Kita kalau mau ketemu mau ngobrol ya mesti nyamperin ke sana ke rumahnya kan. Kalau sekarang kan enggak kan? Ya, video call apa ya udah ketemu. Paling ya kalau yang ada yang seneng nonton di bioskop, yuk kita nonton bareng-bareng, ayo jam sekarang. Nah paling gitu, baru nonton bareng, kan ketemunya kan gitu. Sekarang kan juga nonton udah bisa di layar. Iya. Nah, itu. Jadi lebih gampang. Bisa nobar. Iya, ada nobar bareng di alat-alat yang canggih ini. Tinggal pencet-pencet. Iya. Lebih gampang ya Pak sekarang ya. Makanya gimana Pak? lebih baik
ya jangan terlalu itulah ke alat canggih-canggih. Pergaulan ya tetaplah kita jaga ya. Jadi punya alat canggih boleh, tapi jangan terlalu ini ya, jangan terlalu lekat Jangan terlalu lekat. dengan teknologi. Ini sebenarnya kritik untuk Komsos juga sih. Kan kerjaan kita yang Tapi memang itu kerjanya maksudnya, tapi jangan lekat. Maksudnya jangan itu menjadi membuat kita lupa dengan sekitar. Iya. Jangan sampai malah membuat kecanduan ya, Pak. Iya. Karena nanti jadi melupakan Sekarang sekitar. kan banyak kan yang kecanduan. Wah, kan saya lihat-lihat di TV juga kan ada anak kecil di Iya, rumah iya, sama orang tuanya ngelawan ya. Nggak Jangan boleh. berjam-jaman main game. Jadi belajar juga nggak karuan, sekolah kan terganggu. Jadi sayang ya. Milenial gitu. Cuma disuruh ngangkat jemuran, apalagi main game berasa broken home banget. Iya. Langsung ngechat temennya, aduh, gue broken home banget bro. Sedikit-sedikit broken home tuh gimana konsepnya? Padahal cuma disuruh Lucu cuci juga, iya. piring. Kenapa jadi rapuh banget ya sekarang ya? Saya juga bingung sih. Letoy. Ya karena itu, efek-efek. Kan tadi kita udah ngomongin soal harapan buat generasi muda sekarang. Nah pasti hidup kita tuh harus ada harapan terus kan. Kita tuh hidup tuh berdampingan sama harapan. Harapan opa-opa yang dulu, yang udah tercapai ataupun yang belum tercapai itu apa aja? Boleh disebutin satu dua lah. Ya pendidikan kita nggak tinggi. SMP 2 sudah kerja sampai jadi supir, sampai jadi Pernah jadi supir, Pak? Pernah. Oh, ini saya baru tahu. Di sini saya baru tahu. Oh iya. Ini supir. Oh, di Cirebon atau? Cirebon. Tahu kenal Ibu Lilis enggak yang hukum? Ibu Lilis gereja. Gereja. Oh, saudara Adik sepupu. sepupu. Saya Oh, kerja iya. sama orang tuanya. Bawa truk, bawa apa dulu. Tapi akhirnya berhenti bawa mobil kecil. Bisa bawa truk. Wow. Di truknya lebih gampang dari mobil kecil. Oh ya? Ya, siapa yang berani nabrak kalau Oh, apa? iya. Kalau mobil kecil digerot-gerot. Kenapa alasannya langsung tabrak? Kan bisa yang lain. Realistis bro. Iya sih, Kalau realistis. busnya lebih aman, ke satu larinya paling 50-60 berat beban muatannya. Kalau mobil kecil seenaknya, apalagi bus, mesinnya gede, muatannya orang yang nggak seberapa. Paling muatan orang penuh juga 3 ton. Kalau truk kan muatannya 30 ton, jalannya kayak pedardi tapi takut semua. Jadi minggir Tuh kan pasti hancur busnya. Iya sih. Kalau sama mobil kecil tuh wah dimainin sama bus tuh, aduh. Nah, kalau Pak Budi, Ya kebetulan gimana? harapan saya ya, ya yang muda-muda punyalah keterampilan ya, itu penting ya untuk masa depan. Nah, puji Tuhan saya dulu juga punya keterampilan otodidak menjadi ini apa teknisi mobil. Pernah saya kerja di dealer 3 berlian yang di Kalijaga. Ya selama 20 tahun lah saya jadi teknik. Lama juga. Dan itu otodidak ya, Pak? Itu otodidak, saya nggak sekolah Mesin atau apa? mesin apa enggak. Oh, wow. Keren. Nah terakhir saya itu di Maranatha yang sekarang di Tronggol. Tapi sekarang udah kebakaran dan jadi kayu pindah. Tapi adik saya masih di situ. Nah di situ saya kebetulan diangkat jadi ya saya nggak sombong nih ya. Iya. Kepala teknisi. Jadi saya menolak. Saya nggak mau lah. Sebab paling susah itu ngatur orang. Iya itu benar. Paling susah ngatur orang. Karena karakter orang nggak sama, Yes. Beda-beda. beda-beda. Kita juga nggak bisa maksain. Ya kita maksain di musuhan kan mereka juga kan nggak mau tadinya. Cuman bos saya, kamu yang paling lama di sini katanya. Ya harus. Nah jadi ya udah saya paksa. Mau nggak mau. Alat-alat kamu kasihkan siapa yang belum punya. Jadi ya saya jadi pengawas. Siapa yang kurang bisa saya kasih tahu ini gini. Ini gitu. Jadi harapannya dulu? Harapan yang sekarang atau yang sekarang? Yang dulu yang pernah, yang udah kecapai ataupun belum tercapai apa aja? Ya harapan yang dulu juga ya saya
puji Tuhan ya, setelah saya menikah, anak-anak saya bisa nyekolahkan anak saya ya, itu harapan saya dulu. Bisa kuliah, harus melebihi dari saya orang tuanya. Ya puji Tuhan, anak-anak saya bisa kuliah. Yang puji Tuhan, maksud itu saya juga nggak punya biaya untuk sekolahkan anak-anak, nggak punya biaya. Saya tuh doa ya. Nah kebetulan ada ipar yang di Bandung, itu orang kan yang ada orang berlebihan lah ya. Orang berada yang berlebihan. Nah itu di bel ke istri saya, anak kamu mau dilanjutkan kemana? Nah, terus dia bilang ya, saya tanyain anak-anak semua ini pengen kuliah. Yang satu di Trisakti, yang nomor Jakarta. 2 di Atmajaya, nomor 3 di Untar. Cuman yang nomor 3 lelaki. Ya gitulah. DO 1-2 jadi. Itu harapan saya itu dulu gitu. Kamu harus melebihi. Dan sekarang itu kan dulu kan tercapai kan harapan saya. ya, puji Tuhan. Ya puji Tuhan. Jadi mereka juga ya sekarang ingat sama saya, bisa bantu-bantu saya. Oke, sekarang gue mau nanya ke Frater nih. Oke. Pandangan lu untuk lingkup luas gereja Katolik, harapannya apa sih? Oke, kalau untuk harapan sendiri ini sebenarnya menarik ya, karena kalau kita tahu dalam ajaran Katolik itu tuh ada 3 hal, ya, 3 keutamaan. Kita bilangnya 3 keutamaan Kristiani itu ada iman, harapan, dan kasih, ya kan? Nah pada kesempatan kali ini kita berbicara soal harapan. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma itu disebutkan, Santo Paulus bilang bahwa dalam pengharapanlah kita diselamatkan gitu. Maka pengharapan ini akan membawa kita menuju pada Kristus yang menyelamatkan gitu loh. Maka sejauh memang kita masih bisa berharap, maka akan selalu ada ketergerakan untuk sampai pada Allah yang Maha Rahim itu ya, melalui Kristus. Maka menarik nih tadi Clara, Opa-opa sudah menceritakan banyak hal ya, tentang kehidupannya, tentang bagaimana dinamikanya di panti, dan itu membuat kita memahami bahwa harapan itu juga tidak hanya dimiliki oleh kita-kita yang muda, tapi juga oleh opa-opa ini, oleh opa dan oma, semuanya mereka yang sudah di usia sekian, sudah ada di usia lanjut ya. Jadi pengharapan atau harapan itu akan terus berlanjut ya, karena memang itu yang diharapkan oleh Tuhan kepada kita, senantiasa berharap, senantiasa berjuang bahwa pengharapan itu ada dan memang sungguh nyata akan membawa kita pada keselamatan. Nah jadi gambarannya itu, kalau dalam satu dokumen yang saya baca, Paus almarhum ya, Paus Benediktus ke-16 itu dia pernah ngeluarin satu dokumen yang namanya Spe Salvi. Itu bahasa Latin, artinya pengharapan dalam iman, pengharapan yang menyelamatkan. Dokumen Spe Salvi ini, kalau editor tolong ditampilkan dokumen Spe Salvi ya, ting gitu. Jadi tahun 2013 dalam dokumen itu dikatakan bahwa pengharapan itu gambarannya seperti 3 majus yang mengikuti bintang untuk ketemu Yesus ya. Jadi ada bintang yang menunjukkan jalan gitu kan, untuk sampai kepada Yesus yang akan disembah. Karena yakin bahwa dia akan menjadi raja kan, yang memimpin banyak bangsa pada keselamatan. Nah seperti itu. Jadi kita sebagai umat Katolik diharapkan untuk mengikuti terang itu, mengikuti Kristus yang adalah bintang yang diikuti oleh 3 majus itu kan. Karena untuk dengan apa lagi gitu, di zaman itu ya para majus kan kita tahu mereka kendaraannya di masa itu tidak ada lagi penunjuk arah selain bintang gitu kan. Belum ada GPS. Belum ada. Ini boleh nyebut nggak sih? Nggak apa-apa. Google Maps. Google Maps belum ada. Gojek, Grab belum ada. Belum ada. Adanya Gomel. Mel itu kamel, maksudnya unta. Oh iya. Jadi Gomel, Grab Mel, kamel, unta. Jadi hanya kendaraannya unta, karena Timur Tengah kan kebanyakan kalau nggak unta keledai. Gomel. Jadi hanya itu gitu kendaraannya. Memanfaatkan
bintang gitu loh. Jadi GPS-nya itu adalah bintang yang bersinar dan itu G-star membawa berarti. G-star menuntun pada bayi Yesus gitu kan. Nah, gambarnya seperti itu. Kita sebagai umat beriman Katolik sudah tahu terang kita itu adalah Kristus yang harus kita ikuti gitu kan ya. Untuk sampai kepada keselamatan, untuk sampai kepada Allah, maka ya muncullah akhirnya ketergerakan seperti tadi opa-opa bercerita. Puji Tuhan ya, di sini lebih dekat dengan Tuhan, dengan berdoa, Puji Tuhan. dengan hidup berkomunitas, saling memaafkan, saling memahami satu sama lain. Itu adalah ketergerakan-ketergerakan yang muncul karena harapan tadi, ya kan? Maka harapan juga, mudah-mudahan kita yang muda juga melihat bahwa harapan ini penting loh. Harapan ini penting bahwa kita terus-menerus harus tetap berharap pada Tuhan, pada Kristus yang membawa pada terang keselamatan itu. Iya. Karena sekali lagi, dengan pengharapan kita diselamatkan. Begitu. Tapi pengharapan aja nggak cukup, harus ada perjuangan. Betul. Nah iya, betul. Harus ada perjuangan. Jangan sampai kita jatuh pada harapan semu. Ya kan? Artinya gimana? Pernah dengar ini nggak cerita tentang seorang yang dikirim 3 kali bantuan sama Tuhan? Pernah nggak? Ini cerita lama. Mungkin pernah dengar juga apa-apa. Jadi ada satu orang, jadi dia itu terjebak banjir gitu kan. Jadi terus dia di puncak atap rumahnya. Terus dia nggak mau ditolong, dia cuma mau berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau memang Kau ada, kalau memang Kau maha menyelamatkan, maha besar, tolonglah saya sekarang. Gak lama datanglah sekoci itu, ya kan? Sekoci karet gitu ya, perahu karet kecil gitu. Ayo, banjir akan semakin tinggi. Enggak, saya mau tetap di sini karena Tuhan akan menyelamatkan saya. Ya, sudah pergi gitu. Lalu dia berdoa lagi si orang ini yang kebanjiran ini. Tuhan, kalau memang Kau ada, tolonglah saya sekarang. Segala lama datang perahu yang agak lebih besar ya kan. Ayo, kamu harus segera selamat. Banjir akan semakin tinggi. Terus dia bilang lagi, tidak, saya akan tetap di sini sampai Tuhan datang menyelamatkan saya. Pergilah perahu. Dia berdoa lagi sampai 3 kali. Tuhan, kalau memang Kau ada, aku yakin Kau akan menyelamatkan aku sekarang. Datanglah helikopter. Ya kan. Ayo, pakai toa gitu kan dari atas. Ayo, kita harus segera selamat gitu. Mungkin udah julurin tali gitu kan yang tangga. Tidak, saya akan tetap menunggu Tuhan yang akan menyelamatkan saya. Pergilah helikopternya. Sampai benar banjir itu naik dan dia meninggal. Ketika sampai di surga, dia ketemu Tuhan, tapi dia protes. Tuhan, kenapa kamu ada tapi kamu tidak datang menyelamatkan saya? Kata siapa saya tidak menyelamatkan kamu? Kata Tuhan nih. Saya sudah kirim 3 kali bantuan dan kamu tidak menanggapi. Nah itu adalah harapan yang semu. Begini, artinya memang kita tahu bahwa terang keselamatan itu adalah Tuhan, tapi bukan berarti semuanya itu segalanya harus Tuhan sendiri yang turun tangan gitu loh. Jadi kita mesti melihat juga di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, apapun yang kita punya di sekitar kita, itu bisa kita jadikan manfaat supaya harapan yang kita punya itu realistis gitu loh. Menjadi perantara Tuhan. Menjadi perantara kita untuk sampai pada Tuhan gitu kan. Jadi tidak semua harus Tuhan yang menjawab, Tuhan yang kasih. Ya memang kita yakin dan percaya Tuhan sendiri yang memberikan, tapi Dia akan memberikan dengan perantara di sekitar kita itu. Maka kerap kali memang rencana Tuhan tuh kadang-kadang tidak sama dengan rencana kita, tapi di balik hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan, hal-hal yang mungkin bagi kita nyebelin gitu ya, di balik itu ada yang mau Tuhan sampaikan, dan itu membuat kita untuk terus tetap berada pada pengharapan sampai kepada Dia yang menyelamatkan. Begitu. Wow, banyak banget hari ini yang kita pelajarin. Terutama aku banyak banget betul belajar. Juga kata Frater ya, dulu waktu kateksasi, saya sama almarhum Romo siapa? Sahid. Oh. Kan ditanya sama teman-teman. Kalau kamu sedang doa di rumah sebelah kebakaran, kamu mau gimana? Kata Romo Sahid. Teman-temannya tetap aja kita minta doa gitu. Salah. Habis apa Romo? Ya lari. Kata Romo. Lari selamatkan dia. Itu kebakar ya kan? Ya, seperti sekarang ini kan orang kebanjiran. Udah dikasih keselamatan. Kita kan udah dikasih keselamatan, apa dikasih kaki, kasih pikiran. Ya, itu kan menyelamatkan kita. Oh iya betul kan, lebih baik lari. Mas itu doa, terus kambruk kan. Jadi percuma ya sia-sia. Itu almarhum Romo Sahid. Saya pelajarin kalau ngomong-ngomongnya bagus juga.
dekat Teksasi waktu saya mau dibaptis tahun 2001. Hmm. Berarti terkadang kita harus berpikir Ya. realistis. Realistis, betul, Realistis. betul. Itu juga. Satu pengharapan dan kedua keyakinan. Hmm. Iya. Itu saya seperti orang Majus itu kan melihat itu kan dia berharap ketemu Tuhan ya. Dan dia itu kan yakin Tuhan Yesus itu memang raja. Ya, raja keselamatan, juru selamat dunia. Segala Dia kan bangsa. punya keyakinannya kan gitu kan. Makanya dia tetap berharap terus ikutin bintang. Nah, kita pun anak-anak muda punyalah harapan, keyakinan. Ya. Jangan merasa lelah berdoa, menggerutu berdoa. Udahlah Tuhan kok gini-gini aja, saya jangan. Pasti nanti ada. Kata mujizat Tuhan itu ada. Waktu Tuhan itu indah. Akan datang. Amin. Tuhan selalu ada kok, tenang aja. Ya. Oke, terima kasih Opa, terima kasih Frater. Sama-sama. Terima kasih juga. Opa Kongwen, terima kasih makasih. Opa Budi. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Balik lagi nanti ke episode ketiga. Kita cheers dulu. Oh, cheers dulu. Ini lagi apa namanya? Iya, Oh, kita ini masih cering-ceringan offline ya? Sorry, lagi, sorry. cering-ceringan lagi. Cering-ceringan lagi, oke. Oke. Dadah semuanya. Nah. Ngobok, ngopi, Ngopi bareng bareng Simon. Simon.